Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan materi akuntansi pengantar 1, yaitu materi ketiga siklus akuntansi atau accounting cycle. Nah, pada materi pertama, kita sudah membahas salah satunya adalah bagaimana pengaruh setiap transaksi itu ke persamaan akuntansi. Ya, kemudian diakhiri dengan bagaimana menyusun laporan keuangan secara sederhana menggunakan persamaan akuntansi. Kemudian pada materi yang kedua, kita sudah membahas secara detail laporan keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi. Ya, jadi laporan keuangan yang dasar. Ya. Kemudian materi yang ketiga, kita akan membahas bagaimana menentukan atau menyusun laporan keuangan berdasarkan siklus yang normal dalam sebuah bisnis. Mari kita lihat bagaimana pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan satu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi lebih lanjut, siklus akuntansi merupakan tahapan kegiatan yang mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus, sehingga dikatakan sebagai satu siklus. Jadi dimulai pada awal tahun, ada langkah-langkahnya, kemudian sampai akhir tahun ditutup, ya, kemudian dibuka lagi pada awal tahun berikutnya. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai dengan sebuah entitas bisnis atau sebuah organisasi itu sudah tidak menjalankan kegiatan sama sekali, sehingga siklusnya tentunya ikut berakhir. Baik. Nah, kemudian bagaimana sih laporan keuangan dihasilkan? Nah, secara sederhana, bisa lihat di gambar berikut ini. Jadi, informasi akuntansi secara manual itu digambarkan sebagai berikut. Pertama, data keuangan. Ini adalah dokumen keuangan yang mewakili suatu transaksi keuangan, lalu dilakukan analisis terhadap transaksi, lalu dicatat ke dalam sebuah buku. Tentunya bukunya sudah standar ya, standar sudah dibuat sesuai dengan standar-standar tertentu. Kemudian, pada setiap akhir periode, apakah bulanan, apakah triwulan atau tahunan itu, diringkas dan disimpan. Kemudian terakhir disajikan dalam bentuk laporan-laporan utama. Laporan apa? Yang utama adalah laporan keuangan, ya, laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Nah, selain laporan yang utama itu, dari data keuangan itu juga bisa diringkas sebagai data pendukung untuk menyusun laporan-laporan tambahan yang diperlukan dalam rangka proses bisnis. Tentunya masing-masing perusahaan, masing-masing entitas bisnis itu akan mempunyai laporan tambahan yang bisa berbeda-beda.
Baik, itulah kenapa sistem informasi dalam akuntansi penting dalam rangka untuk penyajian sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian secara manual, jadi dalam akuntansi itu ada proses akuntansi yang manual, ini sebagai basic untuk memahami proses akuntansi secara keseluruhan. Kemudian proses akuntansi juga bisa dilakukan melalui komputer. Nah, tentu proses yang panjang di dalam akuntansi itu nanti sebagian akan dilakukan oleh komputer. Ya, misalnya proses awal dilakukan analisis transaksi bisnis, itu masih menggunakan manual. Kemudian ketika sudah dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka yang bekerja adalah komputer. Jadi operator hanya tinggal klik, lalu hasilnya sudah tampak di output komputer. Namun demikian, untuk memahami yang komputer itu tentu secara manual harus paham. Nah, proses yang standar atau siklus yang standar meliputi langkah-langkah formal yang harus dilakukan dalam rangka kegiatan akuntansi. Apa saja? Yang pertama adalah mendokumentasikan transaksi bisnis dalam bukti transaksi dan melakukan analisis transaksi keuangan. Jadi setiap ada kegiatan bisnis, misalnya perusahaan menjual barang dagangan secara kredit. Nah, maka akan didokumentasikan dalam bentuk bukti transaksi yang berupa faktur. Menjual barang secara tunai akan didokumentasikan dalam bentuk bukti transaksi, yaitu nota penjualan tunai. Perusahaan membeli bahan habis pakai secara kredit. Nah, maka akan timbul juga bukti transaksi yang berupa faktur. Namanya faktur pembelian atau invoice. Dan seterusnya, ada kwitansi dan sebagainya. Nah, kemudian dari transaksi itu lalu dianalisis. Namanya analisis transaksi keuangan. Untuk apa tujuan analisis? Tujuannya untuk mengetahui efek transaksi itu terhadap persamaan akuntansi, terhadap aset, liabilitas, kemudian ekuitas, pendapatan, atau beban. Nah, itulah langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah mencatat transaksi dalam buku jurnal. Jadi, catatan pertama kali dalam akuntansi adalah jurnal. Nah, sehingga jurnal itu merupakan satu catatan pertama kali di dalam akuntansi. Yang sering disebut sebagai Book of Original Entry. Nah, sementara tahapan yang dilakukan dalam rangka untuk membuat jurnal itu disebut dengan menjurnal atau journalizing. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah di jurnal, di dalam buku jurnal, lalu dibukukan dalam buku besar. Buku besar apa itu nanti di belakang kita akan bahas ya. Buku besar itu apa nanti ya. Dalam buku besar, transaksi keuangan yang telah dijurnal. Jadi dari jurnal lalu dicatatkan atau dibukukan atau diakunkan ke buku besar. Tahapan dalam rangka memasukkan dari jurnal ke buku besar itu disebut dengan posting. Atau ada yang menerjemahkan sebagai pengakunan. Pengakunan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam daftar saldo. Artinya, setelah satu periode itu dilakukan pencatatan dari buku jurnal kemudian diposting ke buku besar,
ketika akan membuat laporan keuangan periodik, maka angka akhir dari akun-akun atau dari pos-pos ya dalam buku besar itu diringkas dalam bentuk daftar saldo. Isinya adalah nama-nama rekening yang digunakan dan berapa saldo atau sisa, ya, jumlah sisa pada tanggal penyusunan saldo itu sendiri. Kemudian yang kelima, menyesuaikan buku besar berdasar informasi yang paling up to date. Jadi, ketika kita membuat daftar saldo, maka ada beberapa pos yang sudah ada angkanya, tetapi angkanya itu masih belum up to date. Maka perlu dilakukan proses untuk menjadikan angka itu menjadi up to date. Nah, proses itu disebut dengan proses penyesuaian. Ambil contoh misalnya, sebuah transaksi membayar sewa tempat usaha senilai 50 juta untuk 2 tahun. Lalu, pencatatan pertama kali dicatat pada akun atau pos namanya persekot sewa atau sewa dibayar di muka sebagai aset ya. Jadi dari kas berubah menjadi aset lain namanya persekot sewa. Nah, pada akhir periode nilai persekot sewa itu masih sebesar berapa tadi? 100 juta atau 50 juta tadi ya, 50 juta. Artinya masih sama kan di awal. Gitu kan? Nah, maka angka itu dianggap sudah tidak up to date. Mengapa? Mestinya angka yang benar adalah yang sudah dipakai selama 1 tahun itu harus diakui sebagai biaya atau beban, sementara angka yang sebenarnya yang tersisa adalah setengahnya. Mengapa? Alasannya sudah digunakan selama 50% atau 1 tahun dari 2 tahun. Nah, karena itu pada setiap akhir periodik akan dilakukan penyesuaian. Kemudian berikutnya adalah menentukan saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam daftar saldo disesuaikan atau istilahnya daftar saldo yang disesuaikan atau trial balance ya atau neraca saldo istilahnya. Jadi kalau nanti saudara membaca buku yang lain barangkali menemukan istilah daftar saldo, neraca saldo, kemudian neraca percobaan itu adalah daftar saldo. Tapi ini setelah disesuaikan. Baru langkah berikutnya menyusun laporan keuangan dari daftar saldo disesuaikan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, ini disusun berdasarkan daftar saldo setelah disesuaikan. Kemudian, pada akhir tahun, menutup buku besar. Buku besar tertentu akan ditutup. Mengapa? Karena pada akhir tahun sudah harus ditutup untuk dimulai awal tahun berikutnya. Nah, setelah tutup, baru kita nyusun daftar saldo setelah penutupan. Nah, ini sampai dengan menyusun daftar saldo setelah penutupan, inilah yang disebut dengan prosedur wajib di dalam siklus akuntansi. Namun demikian, di dalam prakteknya ada 2 siklus tambahan, 2 tahapan tambahan, yang sifatnya itu adalah opsional atau pilihan, boleh dilakukan, tapi juga boleh tidak dilakukan, tapi dengan konsekuensi tertentu. Apa saja? Misalnya, menyusun kertas kerja. Mungkin kalau saudara pernah belajar akuntansi, istilah kerja itu istilah lainnya ada apa? Neraca lajur.
daftar lajur misalnya. Nah, ini sifatnya adalah opsional, tidak wajib. Artinya boleh disusun, juga boleh tidak disusun. Namun demikian, saudara karena baru belajar akuntansi ya kita harus pakai gitu. Jadi jangan sampai tidak dipakai. Tetap harus nyusun ya. Lalu yang terakhir, membuat jurnal penyesuaian kembali. Ini juga prosedur opsional. Nah, jurnal penyesuaian kembali itu dilakukan terhadap sebuah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menyesuaikan akun yang belum up to date. Kemudian, pada awal tahun berikutnya dilakukan penyesuaian kembali. Jadi, penyesuaian kembali itu dibuatnya kapan? Bukan pada akhir tahun, tapi pada awal tahun. Nah, kemudian, apabila dari prosedur formal tadi kita gambarkan dalam bentuk gambar prosedur seperti ini. Jadi, analisis transaksi, jadi dari transaksi bisnis dianalisis, kemudian dari analisis itu di jurnal, dalam buku jurnal. Lalu yang ketiga adalah diposting ke buku besar. Dari jurnal diposting ke buku besar. Langkah berikutnya adalah membuat daftar saldo, meringkas dalam bentuk daftar saldo. Lalu yang kelima, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan angka-angka di daftar saldo yang belum sesuai, belum up to date. Nah, setelah penyesuaian, dilakukan posting lagi ke sini. Jadi, posting kemana? Posting ke buku besar. Baru ringkas lagi dalam bentuk daftar saldo disesuaikan. Langkah yang ke-6. Nah, dari langkah ke-6 ini, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan di akhir periode. Ya, jadi yang tujuh laporan keuangan, kemudian membuat jurnal penutup. Jadi menutup beberapa akun atau pos yang sifatnya itu tidak permanen. Artinya di awal tahun itu dibuka, nanti akhir tahun ditutup kembali karena itu bagian dari akun permanen yang lain. Nanti akan kita lihat ketika kita sudah belajar tentang penyelesaian akuntansi di akhir tahun. Nah, kemudian dari jurnal penutup itu kita akan posting lagi ke sini. Nah, posting ke mana? Posting ke buku besar. Nah, setelah diposting, baru kita susun lagi daftar saldo setelah penutupan. Jadi penutup, diposting, lalu buat jurnal lagi. Diposting, kemudian buat apa? Daftar saldo lagi ini. Nah, ini, ke atas ini. Namanya daftar saldo setelah penutupan. Sering disebut sebagai neraca akhir. Itu neraca yang dibuat di akhir periode akuntansi. Dan ini merupakan neraca awal pada periode berikutnya. Kita lihat. Nah, awal berikutnya, ketika kita ada transaksi, sebelum transaksi, perusahaan sudah mempunyai neraca, namanya neraca awal. Dan itu terus berlanjut, tahun berikutnya dimulai lagi nomor 1, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya, sampai langkah terakhir ke-9, mulai lagi dan seterusnya. Itulah namanya siklus atau proses akuntansi. Dan itu semua harus dilalui dalam akuntansi. Baik. Nah, mari kita lihat bagaimana proses akuntansi sendiri. Nah, sebelum kita membuat catatan yang pertama kali ke jurnal, maka kita perlu lebih dahulu mengetahui beberapa hal yang terkait dengan jurnal. Nah, pertama kita bicara tentang bukti transaksi dan bukti pembukuan. Tadi sampaikan bahwa langkah pertama adalah mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bentuk bukti transaksi.
apa yang dimaksud dengan bukti transaksi? Ya, bukti transaksi ini merupakan dokumen sumber atau instrumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Misalnya apa? Kwitansi. Kemudian nota penjualan, daftar gaji, faktur, nota debit, nota kredit. Nah, ini contoh dari bukti transaksi. Nah, kemudian yang kedua, bukti pembukuan. Di dalam proses tadi tidak menyebutkan bukti pembukuan, tapi dalam sebuah sistem akuntansi yang sudah standar, perusahaan akan menyiapkan bukti transaksi, yaitu dokumen yang diciptakan secara internal di perusahaan sebagai suatu perintah yang sah untuk mencatat suatu jumlah rupiah ke dalam sistem pembukuan. Nah, sistem yang demikian disebut dengan voucher atau voucher. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana adalah ini. Bukti kas keluar. Ini namanya bukti pembukuan. Bukti kas keluar, bukti karena kalau bukti sebenarnya adalah kwitansi. Kwitansi bukan bukti kas keluar. Nah, bukti ini didesain oleh satu perusahaan untuk dasar mencatat ke dalam sistem pembukuan. Contohnya adalah BKK atau bukti kas keluar. Ini memberikan informasi yang lengkap terkait dengan pengeluaran yang dilakukan itu berupa apa dan untuk apa, gitu kan, dikeluarkan. Contoh, informasi yang ada adalah nomor bukti kas keluar. Misalnya 005, kemudian garing 5 Romawi garing 2019, artinya bukti ini dibuat dengan nomor berapa? 005 bulan Mei tahun 2019 dengan nomor tanggal ya, dari tanggal berapa? BKK 12 Mei tahun 2019. Kemudian bayarnya pakai apa? Pakai cek. Jadi bayar pakai cek. Dengan kode BC 22222. Tanggal ceknya sama dengan tanggal pembuatan BKK. Artinya begitu kita bayar pakai cek, maka pemegang cek itu langsung dapat menguangkan pada hari yang sama, tanggal yang sama. Oke. Kemudian untuk apa uang itu dikeluarkan? Ternyata dibayarkan kepada PT Insan Mulia senilai 50 juta untuk bayar utang atas pembelian bahan habis pakai. Jadi, sebelumnya perusahaan sudah membeli bahan habis pakai kepada PT Insan Mulia secara kredit senilai 50 juta. Nah, tanggal ini tanggal di mana perusahaan membayar sebesar 50 juta itu kepada supplier atau developer yang menyerahkan bahan habis pakai kepada kita. Nah, BKK ini akan disetujui oleh pejabat tertentu, kemudian dibukukan oleh orang yang ditunjuk atau pegawai di bagian akuntansi. Sehingga bagian persetujuan jelas memang ini digunakan untuk mengetahui ini atas persetujuan siapa untuk dibayar itu. Jelas, kemudian siapa yang bukukan. Lalu, perintahnya bagaimana? Di kolom sebelah kiri bawah, atau mungkin di tengah, karena desainnya tergantung masing-masing perusahaan, itu ada rekapitulasi. Rekapitulasi dari data di atasnya. Pertama ada kolom yang menjelaskan kode akun, atau karena kita belum pernah dengar akun ya katakanlah pos gitu ya, pos atau elemen gitu. Lalu ada debit, ada kredit. Debit itu artinya mencatat sebelah kiri gitu ya, debit kira-kira untuk catat apa, walaupun kita belum bicara itu ya. Lalu kredit. Nah, kita lihat sini, ternyata perintahnya apa itu? 210 itu adalah kode pos untuk utang, utamanya utang usaha. Kode 110 adalah kode untuk akun rekening kas. Ya.
Nah, maka dalam hal ini, perintahnya adalah debitlah utang senilai 50 juta. Artinya apa? Utang telah dibayar. Oke. Kemudian kreditlah aset kas sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini sering kita sebut sebagai perintah untuk menjurnal. Maka nanti bagian pembukuan di situ, ketika kita akan memasukkan data ke dalam sistem akuntansi, tidak akan salah. Kenapa? Sudah ada kodenya bahwa transaksi ini akan dimasukkan ke menambah kode atau mendebit kode 210 dan mengkredit kode 110. Nah, ini istilah dan sekaligus sebagai titik awal sebagai alat bukti untuk pencatatan di dalam akuntansi. Baik, lalu yang kedua adalah istilah akun. Kemudian buku besar dan bagan akun. Akun itu terjemahan dari account, ya. Di beberapa perusahaan lebih suka menggunakan istilah rekening atau perkiraan. Tapi istilah asingnya adalah sama-sama account. Kemudian yang kedua, buku besar atau istilahnya ledger. Ada yang mengatakan GL, gitu ya, GL. Dan yang ketiga adalah bagan akun. Ada yang mengatakan daftar akun atau charts of account. Nah, ini istilah-istilah yang penting sebelum kita melakukan pencatatan pertama kali di dalam buku jurnal. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa itu akun? Apa itu akun? Ya, atau rekening. Nah, akun adalah media untuk menempatkan dan menyimpan transaksi sejenis. Ya, misalnya kas, akun kas. Untuk apa? Menyimpan apa itu? Media untuk menempatkan dan menyimpan apa? Menyimpan penerimaan kas dan pengeluaran dari kas. Atau penerimaan kas dan untuk apa uang itu digunakan. Semua dimasukkan ke dalam akun kas. Berarti kalau begitu, akun kas adalah media untuk mencatat dan menempatkan dan menyimpan transaksi yang menyangkut tentang penerimaan atau penambahan kas dan pengeluaran kas. Itulah istilah akun atau perkiraan atau apa tadi? Rekening. Nah, sementara buku besar adalah kumpulan dari akun-akun. Jadi kalau satu namanya akun, kalau kumpulan akun-akun ada akun kelompok aset, kelompok liabilitas, kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, kelompok beban, itu disebut dengan buku besar atau general ledger atau disingkat dengan GL. Sedangkan daftar yang berisi akun-akun yang dimiliki oleh suatu perusahaan disebut dengan bagan akun. Ya, nanti kita lihat isinya apa ya, bagan akun. Jadi bedakan antara GL dengan bagan akun. Kita lanjutkan. Nah, apa itu bagan akun? Atau charts of account atau daftar akun. Nah, daftar akun atau bagan akun merupakan rancangan keseluruhan akun beserta kodenya yang digunakan dalam perusahaan. Tadi di contoh bukti pembukuan tadi ada kode 210. Nah, ini berarti apa? Kode untuk menggambarkan utang usaha. Kemudian kode 110 menggambarkan kas. Jadi di dalam rancangan ini semua akun yang ada itu diberi kode atau nomor. Namanya nomor akun atau kode akun. Dan biasanya
itu akan dimuat di dalam buku pedoman akuntansi perusahaan atau accounting manual perusahaan. Sementara isi dan kerincian laporan dan laporan internal menentukan banyaknya akun. Artinya, ada perusahaan yang ingin akunnya itu sedikit, ya, seperlunya. Ada yang ingin lebih dijabarkan lagi, misalnya perusahaan A ini menggabungkan semua pengeluaran terkait dengan telepon, kemudian listrik, ya, internet dijadikan satu, sehingga judulnya adalah nama akunnya adalah beban listrik, telepon, dan internet. Misalnya begitu. Tapi perusahaan lain mengatakan pisahkan masing-masing. Biaya telepon sendiri, biaya listrik sendiri, internet sendiri. Jadi kalau yang pertama tadi hanya satu rekening, satu akun, ini bisa 3 akun. Nah, maka kerincian masing-masing itu nanti tergantung pada perusahaan. Ya. Baik. Kalau kita lihat contohnya, inilah bagan akun atau charts of account. Ini ada kelompok neraca atau kelompok laporan posisi keuangan, ada kelompok akun laba rugi. Nah, biasanya akun neraca terdiri dari 3, aset, kewajiban, dan ekuitas. Anda perhatikan, untuk aset dimulai dari angka 110 atau 1, angka 1, utang angka 2, dan modal atau ekuitas angka 3. Di tengahnya terserah masing-masing, ya. Nah, sehingga kalau kas kodenya berapa? 110. Piutang berapa? 111. Piutang bunga berapa? 112, dan seterusnya. Utang juga begitu. Utang usaha 210, utang wesel 211, utang bank 212, dan seterusnya. Modal gitu ya, modal ganta, privé ganta 310, 320. Sementara di kelompok akun laba rugi, pendapatan dan beban. Pendapatan kodenya 4 dan beban 5. Apakah harus begitu? Tidak. Karena ada beberapa perusahaan yang menggunakan kode yang merupakan blok, bahkan bloknya itu bisa berupa kombinasi angka, huruf, dan sebagainya. Dan itu semua tergantung pada masing-masing perusahaan ketika menyusun daftar akun atau chart of account yang akan digunakan di dalam sistem pembukuannya. Oke, baik. Nah, kemudian kita lebih lanjut bicara tentang akun. Nah, di dalam pembahasan akun, kita mengenal ada 2 tipe akun. Yang pertama adalah akun T atau T account. Yang kedua adalah akun debit, kredit, saldo, kolom namanya ya. Atau istilahnya bentuk kolom DK saldo, DK saldo. Di mana bedanya? Mari kita lihat. Nah, ini namanya T account atau akun T. Mengapa dikatakan T account akun T? Karena bentuknya itu seperti huruf T. Ini huruf T ini kan, huruf T ya, huruf T. Nah, informasi apa yang ada pada akun? Kita lihat ini. Ada informasi tentang kas, nama akun. Akunnya kas ya. Kemudian kode nomor akun. Kode nomor akun. Yang ketiga, tanggal dan tempat penambahan, kemudian tanggal dan tempat pengurangan, yang terakhir adalah saldo. Ini saldo. Artinya selisih, ya, selisih saldo. Nah, kemudian kalau setiap pencatatan dimasukkan ke akun ini, media untuk mencatat tadi kan, setiap penambahan masuk ke sebelah kiri semua ini. Penambahan pertama dari investasi pemilik, pinjaman bank, pendapatan, penagihan utang, ini semuanya gitu, total 532. Kemudian semua pengeluaran masuk sebelah kanan. Untuk apa? Beli tanah dan gedung, untuk bayar utang, macam-macam beban, untuk diambil pemilik namanya privé, total 31. Nah, selisihnya ini merupakan saldo. Ya, saldo. Jadi selisih antara jumlah penerimaan, total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran namanya saldo. Nah, saldo sendiri nanti bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Tergantung
jenis akunnya. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, kalau kita gunakan akun semacam ini, ketika Anda ditanya, berapakah saldo akun? Nah, Anda langsung boleh mengatakan, saldonya akhir bulan Oktober adalah 260.400. Mudah kan ada angkanya. Tapi kalau ditanya begini, berapakah saldo kas kita pada tanggal 16 bulan 10? Anda jawabnya tidak mudah ya. Kenapa? Karena tanggal di tengah-tengah itu belum ditutup, belum dijumlah ke bawah, maka satu-satunya cara adalah menjumlahkan walaupun belum saatnya ditutup. Belum saatnya di akhir bulan ya, karena kita ingin tahu pada tanggal 16 bulan 10. Maka jumlahkan penerimaan sampai dengan tanggal 16, dikurangi pengeluaran sampai tanggal 16, baru kita bandingkan. Ketemulah saldo. Ya, jadi tidak langsung. Tetapi, kalau kita menggunakan bentuk yang kedua, yaitu kolom DK saldo, maka setiap terjadi transaksi itu akan selalu diupdate. Tanggal 1 nih, terima dari pemilik tadi ya, 400.000. Maka saldonya adalah 400.000. Namanya saldo DK, itu debit dan kredit ya, ini D. Tanggal 2, uang dipakai untuk coba kita lihat apa? Tanggal 2 beli tanah dan gedung, oke. Untuk beli tanah gedung 210.000. Nah, sekarang saldonya tinggal berapa? 190. Nah, maka ketika ditanya berapakah saldo kas kita pada tanggal 16, Anda langsung bisa lihat ini. Saldonya berapa? 204.000 debit. Tanpa menjumlah lagi. Kenapa? Setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi kas langsung diupdatekan, ditambahkan atau dikurangkan. Nah, inilah yang dipakai di dalam praktek. Artinya, di dalam praktek itu tidak ada yang menggunakan akun T. Apa? Akun T itu hanya digunakan untuk pembelajaran masalah akuntansi, ya. Sementara untuk prakteknya biasa kita gunakan akun bentuk apa ini? Kolom debit kredit saldo. Pertanyaannya begini, apakah hanya kolom ini Pak yang harus ada? Gitu. Nah, dalam beberapa perusahaan itu menciptakan kolom sendiri dengan menambah beberapa keterangan yang lain. Misalnya sebelum PR ini namanya post reference ini, sebelum ini kan ditambah satu lagi namanya bukti transaksi. Boleh. Nomor buktinya tambahkan, boleh. Jadi itu kewenangan masing-masing, tapi informasi minimum ini harus sudah lengkap. Oke. Jadi penggunaan akun T maupun kolom debit kredit saldo pada akhir Oktober tentu akan menghasilkan jumlah yang sama saldonya, yaitu sama dengan 264.400. Nah, kemudian di dalam akun kolom DK saldo itu paling tidak memuat informasi ini tadi ya. Tanggal transaksi, keterangan singkat transaksi, misalnya setoran modal, milik setoran modal gitu ya, atau kas dari pinjaman bank, boleh. Untuk membayar sewa kantor, membeli gedung, boleh, singkat-singkat aja di situ. Kemudian nomor bukti pembukuan ini bila perlu tadi ya. Nomor buktinya berapa kalau perlu, kalau tidak ya tidak wajib. Ini kalau dipakai model standar tidak pakai ini, tapi kalau mau ditambahkan boleh. Lalu jumlah rupiah transaksi yang menambah, jumlah rupiah transaksi yang mengurang, dan saldo setiap saat setelah transaksi. Sehingga setiap transaksi akan dapat ketahui berapa saldonya. Baik. Nah, kemudian di dalam penggunaan akun, ada satu konvensi pencatatan dalam buku besar. Konvensi itu apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah diakui ya sebagai satu hal yang wajib. Ya, atau setengah wajib lah, namanya konvensi. Misalnya apa? Kalau kita bicara akun, sisi kiri itu dinamakan debit, sisi kanan dinamakan kredit. Oh, saudara bertanya,
Boleh nggak Pak dibalik? Tidak, karena ini sudah konvensi. Dibalik debitnya kanan, kreditnya kiri. Nggak boleh. Sudah konvensi, artinya sudah kesepakatan secara bersama-sama di bidang akuntansi. Nah, kalau aset dilaporkan di sisi kiri, ini aset ya, sisi kiri, bila aset bertambah, maka debit bertambah. Sebaliknya kalau di aset berkurang, di sebelah kredit. Gitu ya, kebalikannya. Sementara kelompok liabilitas atau kewajiban dan ekuitas dilaporkan di sisi kanan. Artinya, bila utang atau ekuitas bertambah, maka kreditnya bertambah. Artinya kalau kelompok liabilitas dan ekuitas kalau bertambah di sebelah kanan, berarti di kredit, kalau berkurang di debit. Sebaliknya kalau aset tadi, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, di dalam akuntansi, konsep kesatuan usaha mengharuskan pencatatan dalam buku besar secara berpasangan atau double entry. Ya, berpasangan atau double entry. Yang artinya, pencatatan jumlah rupiah di sebelah debit harus diimbangi dengan jumlah yang sama di sebelah kredit. Artinya kita membuat sesuatu catatan itu harus imbang antara jumlah yang di debit dengan jumlah yang di kredit. Nah, itulah konvensi dalam rangka untuk pencatatan di akuntansi. Baik, nah sekarang kita akan mencoba untuk mendalami lebih lanjut tentang hubungan fungsional buku besar dalam simbol akun T. Di materi pertama kita sudah pernah membahas persamaan akuntansi dasar, terdiri dari aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, atau aktiva sama dengan utang plus modal. Nah, untuk pencatatan akuntansi yang standar, yang formal, persamaan akuntansi itu diperluas menjadi ditambah dengan pendapatan, beban, dan prive atau pengambilan oleh pemilik. Nah, ini dipisahkan. Yang tadinya kalau kita menggunakan persamaan dasar P, B, dan PR itu masuk ke E, sekarang dipisah-pisahkan. Nah, sehingga sekarang kita mengenal ada berapa tipe. Ada kelompok akun aset, kelompok akun liabilitas, kelompok akun ekuitas, kelompok akun pendapatan, kelompok akun beban, dan kelompok akun prive, di mana masing-masing diberi tanda yang sama apapun kelompoknya. Misalnya, akun kelompok aset, ya kalau sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Kelompok prive, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Semuanya sama, kodenya sama. Karena sudah konvensi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebelah debit itu bertambah atau kredit berkurang? Sebelah kiri selalu bertambah atau tidak selalu bertambah? Kita tidak bisa mengatakan bahwa debit itu harus bertambah, kredit itu harus berkurang. Mari kita lihat bagaimana pencatatan atau mencatat penambahan dan pengurangan. Nah, dengan menggunakan konvensi akuntansi, penambahan dan pengurangan dapat dijalankan seperti gambar berikut ini. Kita lihat ini. Jadi, untuk kelompok aset aktiva atau aset, kelompok aset ya, kalau bertambah sebelah debit, kalau berkurang sebelah kredit. Ini ada kata sama dengan ya, sama dengan ini. Ya di sini, yang positif aset kan, kalau bertambah sebelah debit, kalau berkurang sebelah kredit. Sementara untuk akun liabilitas dan ekuitas, ya, kebalikannya. Kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Ini sama ya. Nah, sementara pecahnya ini jabaran dari E tadi, yang tanda sama-sama tandanya plus, ini kalau pendapatan menambah E kan, maka statusnya sama dengan ini, E. Jadi kalau bertambah sebelah kredit, kalau berkurang sebelah kredit. Dan yang dua terakhir, B dan PR, tandanya minus. Karena minus berarti sama dengan plus di sini, beban dan prive. Jadi kalau
kalau beban bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Privé juga begitu, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, itulah konvensi di dalam mencatat ke dalam akun buku besar. Nah, untuk memudahkan pemahaman dan menghafalkannya, mari kita lihat, ini tandanya apa? Minus ya, tanda minus. Bagaimana agar menjadi plus semua? Tarik ke sini. B dan P kita tarik ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke kiri sama dengan. Maka hasilnya begini. Nah, ini. Ya, tarik. Jadi, yang min B tarik ke sini, min PR tarik ke sebelah kiri sama dengan. Karena lewat sama dengan, maka tandanya berubah. Jadi ada plus, ini ada plus. Sekarang kita mempunyai dua kelompok. Kelompok sebelah kiri adalah aset, kemudian beban dan privé. Sebelah kanan ada liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Nah, dua kelompok ini aturannya begini. Nah, kita lihat ini. Jadi, aturannya, kelompok aktiva, aset, beban, dan privé, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, akun ini mempunyai saldo normal debit, artinya normalnya bersaldo debit. Sementara untuk liabilitas, ekuitas, dan privé, ya, kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di debit. Ya, debit. Nah, normalnya bersaldo kredit. Jadi, tentu kalau LE dan P itu, tentu yang banyak adalah penambahnya kan, utamanya di kredit, maka inilah saldo normalnya. Sementara untuk yang aset, beban, dan privé, karena bertambahnya di debit, maka normalnya bersaldo debit. Baik. Nah, keenam jenis akun itu, kita bisa pisahkan menjadi dua kelompok lagi, yaitu kelompok pertama adalah akun real atau permanen atau kontinu, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua adalah kelompok akun nominal atau akun sementara. Bentuknya pendapatan atau revenue, beban atau expense, dan privé atau drawing. Nah, di situ sekarang kita mengenal ada dari 6 tipe akun ini, tipe perkiraan ini, kita pisahkan menjadi akun real dan akun nominal. Apa yang dimaksudkan dengan akun real? Kita lihat ini. Nah, akun real. Apa akun real? Akun real adalah akun yang berisi elemen-elemen untuk menyusun neraca. Ya. Jadi akun yang digunakan untuk menyusun neraca atau laporan posisi keuangan. Akun real ini sering juga disebut akun kontinu. Kenapa? Karena transaksi yang ditempatkan pada akun real akan digunakan dari waktu ke waktu. Dari satu periode ke periode akuntansi berikutnya. Jadi tetap harus ada. Kita namakan dengan akun real, akun permanen, nah, tetap ada. Nah, jenisnya apa? Aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kelompok aset, kelompok liabilitas, dan kelompok ekuitas. Yang kedua adalah akun nominal. Nah, akun nominal atau akun sementara adalah akun-akun untuk menyusun laporan laba rugi, ya, dan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Nah, akun nominal sering disebut sebagai akun sementara. Mengapa? Karena setiap akhir periode akuntansi, akun ini akan ditutup dan dipindahkan saldonya ke akun real. Apa yang termasuk akun nominal? Ini, pendapatan, beban, dan privé. Jadi ketika tadi kita bicara tentang penutupan buku akhir tahun tadi ya, di siklus tadi, maka penutupan buku itu dilakukan untuk menutup akun nominal atau akun sementara ini. Jadi pendapatan ditutup, beban ditutup, privé ditutup pada akhir tahun.
Kenapa? Karena ini akan dipindahkan ke akun modal sehingga bisa disusun laporan neraca akhir atau neraca setelah penutupan. Nah, awal tahun berikutnya kita buka lagi akun pendapatan, beban, dan prive. Nah, itulah bedanya antara akun nominal dengan akun real atau akun permanen. Nah, kemudian kalau akun tadi diringkas, ya, termasuk saldo normalnya bagaimana? Mari kita lihat. Kalau akunnya aset, akun aset, kalau bertambah akan didebit. Kemudian kalau berkurang di kredit, normalnya bersaldo debit. Untuk liabilitas, kebalikannya. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Normalnya bersaldo kredit. Ekuitas, modal pemilik, ini sama, modal pemilik sama pendapatan ya. Modal sama pendapatan ini sama ini. Sama dengan liabilitas nih. Kalau bertambah di kredit, kalau bertambah di debit, kemudian saldo normalnya adalah saldo kredit. Sementara untuk prive, ini salah V-nya salah ya, V bukan V ya, V. Prive pemilik dan beban, ini statusnya sama dengan aset tadi ya. Kenapa? Kalau kita pindah ke sisi kiri tadi kan sama ya. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, kemudian saldo normalnya adalah debit. Nah, kelompok yang ketiga adalah kontra aset. Dinamakan kontra aset, kenapa? Karena sebetulnya ini akun ini kelompok aset. Ya, nanti pencantumannya di aset. Tetapi, karena ini kontra dari rekening aset, maka perlakuan pencatatannya itu berkebalikan dengan aset. Contohnya adalah cadangan kerugian piutang. Ada akumulasi depresiasi misalnya. Nah, ini kalau aset kan kalau bertambah di debit kan, nah ini di kredit. Ini, gitu kan? Kalau berkurang di kredit, tapi ini malah di debit. Dan normalnya bersaldo kredit. Dengan kata lain, kontra aset ini adalah kelompok akun yang termasuk aset tetapi mempunyai aturan pencatatan penambahan, pengurangan, dan saldo yang berkebalikan dengan aset. Nah, itulah pembicaraan kita terkait dengan akun sebelum digunakan untuk melakukan pencatatan yang pertama kali, yaitu dengan membuat jurnal. Nah, mari kita lihat apa itu jurnal. Nah, jadi, pencatatan transaksi pada jurnal dan posting ke buku besar. Apa itu jurnal? Jurnal itu adalah media untuk mencatat transaksi keuangan secara berurutan, secara kronologis. Artinya, jurnal ini dipakai untuk mencatat transaksi urut tanggal terjadinya. Misalnya hari ini tanggal 9 Oktober misalnya, transaksi pertama pagi jam 8 menjual barang, tulis itu, jual barang. Catat sebagai jurnal penjualan barang. Jam 10 ada lagi transaksi, catat juga diurutkan di situ. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Ya. Yang terbaik adalah ketika sudah ada transaksi langsung dilakukan pencatatan, tidak usah nunggu sampai seminggu atau sebulan baru dicatat gitu ya. Nah, ini jadi masalah nanti ketika kita membutuhkan informasi yang up to date. Kemudian, proses pencatatan transaksi pada buku jurnal itu disebut dengan penjurnalan atau journalizing. Jadi proses untuk mencatatnya itu disebut dengan penjurnalan atau journalizing. Baik. Pertanyaannya begini, mengapa perlu dibuat jurnal? Ya. Kenapa kok tidak langsung saja dari transaksi dicatat ke buku besar atau ke akun buku besar? Mari kita lihat alasannya apa. Pertama adalah pencatatan transaksi itu harus menyajikan terjadinya transaksi secara kronologis.
Artinya ketika kita tidak membuat jurnal, maka kita tidak akan bisa mengetahui catatan yang terjadi urut sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang pertama. Yang kedua, pencatatan langsung ke buku besar, akun buku besar, menyebabkan pekerjaan pembukuan hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja. Jadi kalau transaksinya sehari udah lebih dari 100 begitu, satu orang ya repot ya. Kenapa? Karena tidak ada pembagian tugas. Jadi selesaikan dulu yang pencatatan jurnal jurnalnya gitu kan. Mestinya gitu kan. Di jurnal dulu baru dimasukkan. Tapi kalau tidak menggunakan jurnal kan nggak bisa dipakai orang lain atau bisa dibantu orang lain gitu ya. Tapi kalau dengan jurnal, yang jurnal A nanti yang masukkan posting ke B misalnya. Jadi yang mudah. Gitu. Dan yang ketiga, pencatatan langsung ke buku besar menimbulkan kesulitan ketika terjadi kesalahan. Misalnya, salah catat, bisa jumlahnya, bisa akunnya, salah gitu, kita akan mengalami kesulitan untuk menemukan terjadinya kesalahan. Mana yang salah, apanya yang salah, kapan terjadinya, itu cukup sulit untuk mendapatkan penemuan terkait dengan kesalahan pencatatan. Tapi dengan menggunakan jurnal, kita sudah bisa lebih mudah untuk mencari setelusur sampai dengan bukti transaksinya. Misalnya, transaksi ini terjadi pada bulan Oktober nih. Ya. Jumlah yang dicatat di debit sebesar 110, tapi yang dikredit 101. Saya ulangi, yang di debit 110.000, yang dikredit 101.000. Yang benar yang mana? Apakah angka 110.000 atau 101.000? Maka kita sudah bisa menelusur, oh ternyata kejadiannya di bulan Oktober, tanggal 9 Oktober. Maka kita akan mencari telusur ke bukti transaksinya pada tanggal itu. Berapa jumlah yang sebenarnya. Baru kita ketahui. Jadi dengan menggunakan jurnal ini, kita sangat dengan mudah untuk mengetahui mengetahui kesalahannya itu di mana, yang betul itu berapa, gitu. Itulah jurnal. Kemudian bentuk jurnal. Ada dua bentuk jurnal. Pertama adalah jurnal umum atau general ledger. Jurnal umum atau GL gitu ya. General ledger. Kemudian yang kedua adalah jurnal khusus atau special journal. Apa jurnal umum? Jurnal umum itu adalah jurnal atau bentuk yang paling sering digunakan, yaitu jurnal 2 kolom. Jadi hanya jurnal 2 kolom. Kolom debit dan kolom kredit. Untuk semua transaksi dicatat dalam satu jurnal 2 kolom ini. Urut. Ya. Sementara yang kedua adalah jurnal khusus atau special journal, yaitu jurnal yang disiapkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan transaksinya. Misalnya, untuk semua penjualan secara kredit dicatat pada jurnal penjualan. Kemudian, pembelian semua kredit dicatat pada jurnal pembelian. Penerimaan kas semua dicatat pada jurnal penerimaan kas. Dan seterusnya. Nah, baru kalau tidak bisa dimasukkan ke jurnal khusus ini, baru ke jurnal umum. Nah, pembahasan kita selanjutnya kita menggunakan yang pertama dulu. Jadi, memudahkan kita untuk memahami, kita menggunakan jurnal umum terlebih dahulu. Nah, jurnal khusus itu nanti akan dipakai ketika membahas akuntansi untuk perusahaan perdagangan. Kenapa? Karena pada dasarnya frekuensi terjadinya transaksi itu cukup besar dan frekuensi masing-masing kejadian itu juga tinggi. Baik, ini bentuk yang kita pakai, namanya jurnal umum atau general journal ya. Nah, informasi apa yang harus ada di jurnal umum? Yang pertama, halaman jurnal ini. Halaman jurnal. Harus ada halaman. Misalnya JU01 artinya apa? Jurnal umum halaman 1. JU100, jurnal umum halaman 100.
Yang B apa? Tanggal terjadinya transaksi ini, B ini. B, tanggal transaksi. Kenapa? Tadi kan sampaikan bahwa jurnal itu untuk mencatat kejadian secara kronologis. Yang C keterangan ini, akun dan keterangan. Jadi ini akun dan keterangannya apa? Ini, misalnya debitnya kas, kreditnya modal ganta, keterangannya apa? Mencatat setoran modal ganta. Ya. Kemudian referensi posting atau posting reference atau PR ini untuk referensi posting. Artinya apa? Artinya rekening kas atau akun kas ini nanti akan diposting ke akun kas, kodenya 110. Modal ganta akan diposting ke rekening akun nomor 310. Ya. Dan jumlah debit, jumlahnya berapa? Debit 400, kredit 400. Jadi, kalau yang di debit 400, maka diimbangi dengan catatan kredit harus sama-sama dengan 400. Tidak boleh berbeda. Kan harus imbang. Nanti kalau jumlahnya berbeda, tentu akan menghasilkan jumlah yang juga berbeda. Baik, inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat ke dalam sistem pembukuan kita. Baik. Nah, setelah itu baru mencatat transaksi keuangan ke dalam buku jurnal dilakukan berdasar aturan pendebitan dan pengkreditan ini. Jadi kita tadi di muka sudah kita jelaskan ada kelompok pertama yaitu aset, beban, dan prive. Ya. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kemudian kelompok liabilitas, ekuitas, dan pendapatan atau penghasilan. Ya. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, gitu ya. Nah, inilah aturan yang harus kita tepati ketika kita membuat jurnal. Baik. Nah, kemudian bagaimana cara mencatatnya untuk setiap transaksi bisnis? Jadi, transaksi bisnis terjadi transaksi bisnis. Dibuktikan dengan apa tadi? Bukti transaksi. Nah, pertama kali kita akan melakukan analisis transaksi tadi kan. Untuk setiap transaksi, tentukan akun apa yang terpengaruh. Untuk setiap transaksi, tentukan akun apa yang terpengaruh oleh transaksi. Apakah mempengaruhi aset saja, aset dan liabilitas, aset dan ekuitas, aset dan pendapatan, aset dan beban, atau aset dan prive. Paling tidak ada 2 akun yang terpengaruh. Ya. Lalu langkah kedua adalah tentukan apakah saldo akun yang terpengaruh itu mengalami kenaikan atau penurunan. Ambil contoh begini, prosesnya ya. Tuan Ganta menyetorkan uang 400.000 sebagai modal awal usaha. Berarti yang pengaruh apa? Hanya aset saja. Aset dan apa? Ekuitas ya. Jadi aset berupa kas bertambah 100.000 dan modal ganta ekuitas juga bertambah 400.000. Jadi sisi kiri persamaan asetnya bertambah 400.000, kemudian sisi kanan ekuitas bertambah 400.000. Lalu berikutnya tentukan apakah kenaikan atau penurunan dalam akun dicatat sebagai debit atau kredit? Karena kita bicara aset, maka kalau ada tambahan uang masuk, berarti kan asetnya bertambah. Tadi aturannya apa tadi? Kalau aset bertambah ditambah, di plus, di debit ya. Debit, ya. Sementara kalau ekuitas tadi nggak punya, sekarang punya, gitu kan. Maka asetnya bertambah berupa kas 400, ekuitasnya berupa modal ganta bertambah 400, maka yang dicatat apa? Kasnya bertambah di debit, kemudian apa? Ekuitas bertambah di kredit. Nah, baru setelah itu kita tentukan atau kita buat ayat jurnal pada buku jurnal. Nah, itulah cara untuk melakukan penjurnalan. Jadi, setiap transaksi akan dibuat jurnal semacam itu. Baik. Kemudian,
sesuai dengan siklus tadi, langkah kedua adalah posting. Jadi setelah jurnal langsung di posting. Posting dilakukan kapan? Posting itu dilakukan setiap terjadi transaksi, dicatat, kemudian diposting. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin datanya itu up to date. Nah, apa itu posting? Posting itu adalah proses mentransfer atau memindahkan angka-angka dalam buku jurnal ke buku besar. Jadi saya ulangi, posting adalah proses mentransfer atau memindahkan angka-angka dalam buku jurnal ke buku besar. Mari kita lihat bagaimana prosesnya. Caranya bagaimana ini. Jadi caranya ada empat tahapan. Pertama adalah bukukan ke kolom debit akun buku besar, tanggal, nomor halaman jurnal, dan jumlah rupiah yang didebit serta tentukan saldonya. Pertama itu. Nanti kita lihat coba di belakang ya. Ini cepat aja yang di sini. Yang kedua, masukkan nomor akun buku besar yang didebit ke kolom referensi jurnal umum. Mungkin Anda belum punya gambaran. Yang ketiga, sama. Bukukan ke kolom kredit akun buku besar, tanggal, nomor halaman jurnal, dan jumlah rupiah yang dikredit, serta tentukan saldonya. Ini sama dengan pertama, cuma ini yang debit, yang kredit. Yang terakhir adalah masukkan nomor akun buku besar yang dikredit ke kolom referensi jurnal umum. Jadi ada 4 tahapan. Barangkali tahapan ini kalau dipahami dari kalimat ini agak susah. Mari coba kita lihat saja bagaimana prosedurnya melalui gambar. Nah, jadi kita sudah punya gambar. Pertama adalah jurnal. Jurnal terjadi pada bulan Oktober tahun 2019. Penerimaan kas dari pemilik ya. Kas berapa tadi? 600 di sini kan. Modal labit berapa? 600 ya, 600. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana prosedurnya. Ini masih kosong semua ya. Ini masih kosong ya. Ini kosong, ini kosong. Nah, ini PowerPoint-nya sudah diisi semua, tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat sini. Bagaimana langkah pertama? Langkah pertama ini. Langkah pertama. Ya, ini. Jadi langkah pertama apa itu? Ini. Bukukan kolom debit akun buku besar, tanggal, nomor halaman jurnal ya. Berapa halamannya? Ini J10 ya. Dan jumlah rupiah yang didebit ini dan tentukan saldonya. Jadi ini kita tarik ini. Ini angka ini kita tarik ke sini. Ini masih kosong ya, ini masih kosong. Ini tadi nggak ada ya. Ini sudah terlanjur diisi, nggak apa-apa. Jadi ini masuk ke sini, 1 ini. Nah, tanggalnya sama. Keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Lalu PR-nya diisi apa tadi? Ini. Halaman jurnal. J10. Lalu di debit, karena ada tambahan, debit berapa? 600.000. Tentukan saldonya, masuk. Saldonya berapa? 600.000. Debit saldonya. Langkah pertama. Oke, sekarang kita lihat langkah kedua. Langkah kedua bagaimana? Ini langkah kedua ini. Nah, ini langkah kedua. Langkah kedua apa? Ini. Masukkan nomor akun buku besar yang didebit ke kolom referensi jurnal umum ini. 2 ini. Angka 110 itu tarik ke sini. Tarik ke sini. Ketemulah angka 110 kode 110. Yang artinya apa? Jumlah sebesar 600 ini sudah diposting ke akun nomor 110 tadi. Gitu. Untuk ngeceknya ya. Langkah yang kedua, yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga bagaimana ketiga? Nah, ini ketiga. Jadi, kalau yang pertama tadi sisi debit, ini sisi kredit. Modal labit ya. Modal labit, kita lihat keterangannya apa? Bukukan ke kolom kredit akun buku besar, tanggal, nomor halaman jurnal, dan jumlah rupiah yang dikredit, serta tentukan saldonya. Sama tadi ya ini. Ini kan. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Ya. Termasuk halaman berapa nih? J10, jurnal halaman 10. Ya, yang ketiga ini. Tentukan saldonya berapa. Kalau sebelumnya sudah ada saldo, tentu akan bertambah. Gitu. Ini karena ini masih baru, berarti hanya 1 aja. Oke. Dan langkah terakhir gimana? Yang keempat. Ya, yang keempat ini. Jadi yang keempat. Nah, ini. Masukkan nomor akun buku besar yang dikredit ke kolom referensi jurnal umum.
Di sini. 310 kita tarik ke sini. Nah, tarik ke sini. Nah, masuk ke referensi jurnal umum. Nah, proses akses. Itulah proses yang dilalui untuk memposting dari buku jurnal ke buku besar. Nah, langkah berikutnya setelah itu adalah menyusun neraca saldo atau daftar saldo. Artinya setelah semua jurnal diposting ke buku besar, maka langkah berikutnya adalah menyusun daftar saldo atau trial balance dalam bahasa asingnya. Apa yang dimaksud dengan neraca saldo atau daftar saldo? Adalah ringkasan saldo akun-akun transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Disebut dengan neraca saldo. Pembuatan neraca saldo sebelum disesuaikan adalah tahap siklus akuntansi ketiga. Ini ketiga ya. Adalah menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Nah, silakan lihat kembali di depan ya, bahwa saldo itu adalah langkah yang ketiga dalam siklus akuntansi. Kemudian, yang disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke buku besar. Ketika kita sudah mengetahui daftar saldonya, gitu, kita akan tahu apakah jumlah sisi debit, jumlah totalnya, sudah sama dengan sisi kredit. Kenapa? Karena salah satu fungsi daftar saldo itu adalah untuk mengecek apakah penjurnalan dan pemostingan itu sudah benar sesuai dengan angka-angka dalam transaksi. Kemudian, yang terakhir, daftar saldo yang belum disesuaikan ini bukanlah bukti keakuratan yang lengkap mengenai buku besar. Artinya apa? Artinya begini, ketika kita menemukan daftar saldo itu sisi debit sudah sama dengan sisi kredit. Sudah sama, jumlahnya totalnya sama. Tetapi di dalam daftar saldo itu belum menggambarkan yang sebenarnya. Kenapa? Mungkin juga terjadi kesalahan. Misalnya, mestinya angkanya itu 100.000, tapi sama-sama ditulis 1 juta. Ya, berarti dicatat lebih tinggi. Tapi tetap balance, tetap imbang. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, karena ini akan sama, tetapi itu belum benar. Maka nanti di bagian akhir, kita akan juga membahas tentang bagaimana mengatasi kesalahan. Ya, error. Jadi dalam akuntansi, kita juga bisa menemukan kesalahan sekaligus untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah kesalahan atau error. Nah, oke, sampai di sini kita sudah membuat atau sudah membahas siklus ketiga. Ya, ketiga. Jadi pertama adalah jurnal, yang ketiga posting, yang kedua posting, yang ketiga adalah pembuatan neraca saldo. Nah, mudah-mudahan Anda sudah bisa memahami ya apa yang telah kita pelajari bersama ya hari ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan contoh ilustrasi, baik untuk membuat jurnal, transaksi, kemudian kita analisis, kemudian kita jurnal, lalu kita posting, dan terakhir kita akan membuat daftar saldo. Oke, saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya, part yang kedua.